sekarang itu problemnya pasti masalah yang lalu. Apa yang dilakukan itu yang benar, bukan melemahkan tujuan. Orang tuh gini, kita kan semua punya tujuan kuat semua. Betul, itulah yang meyakinkan kita punya tujuan. Betul, kita kan punya keyakinan tinggi. Pada saat kita yakin tinggi, tapi punya mimpi kepengen ini, jadi kuat langsung bertanduk ya, bergerak lah itu. Wah, bergerak. Nah, pada saat bergerak ini kan nemu tantangan, ditolak, dihina, ini jangan hilang seluruhnya. Oh enggak. Pada akhirnya keadaannya mulai memburuk. Tidak sesuai ekspektasi. Dia tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kalau mimpi ente punya mobil, ternyata pas keyakinan kau pengen punya mobil itu, ya. Nah, yang pengen lagi paling dekat yang kau pengen paling dekat, yang kau pengen beli. Ini aku coba menggambarkan. Yang paling kecil. Ya, paling dekat. Apa yang paling depan mata kau sekarang yang kau pengen? HP baru, iPhone. Okay. Nah, ketika ente menaruh iPhone di depan mata kau ya, nah itu yang membuat kau semangat prospek. Kalau tidak, berarti salah impian. Kalau dari awal lo udah ada semangat, salah mimpi. Tapi kalau dari awal aku taruh mimpi itu dan kau semangat, artinya keyakinan kau atas impian itu tinggi. Itulah yang membuat orang dalam bertindak kan? Karena keyakinan akan impiannya tinggi. Aku pengen ini, aku pengen capai ini. Biar aku membuktikan semua kawan aku. Wah, tinggi keyakinannya. Berjuang lah dia. Udah, berjuang. Ada tantangan. Seluruhnya itu. Karena semakin besar mimpi, tantangan makin besar. Pasti itu. Nah, setelah itu nyampah. Betul nggak? Melihatlah keadaan. Nah, percaya nggak bisa aku capai impian iPhone. Nah, itu yang salah. Yang dilemahkan adalah mimpinya. Tidak bisa aku percaya iPhone. Salah. Makanya pada saat mimpi kau lemahin gara-gara keadaan, kan penyebabnya keadaan kau sekarang, penyebab keadaan kau sekarang. Orang itu dikacau, tak layak kalau punya mobil. Emang enggak? Betul? Jadi kan kita deh yang berpendapat. Betul? Kita deh yang berpendapat kau ada pacarnya. Betul nggak? Kalau Tuhan berpendapatnya, kalau kau sungguh-sungguh pasti dapat. Itu pendapat Tuhan, pendapat kita, percaya dapat. Terus pada saat dapat baca, berarti impian kita tadi dilemahkan. Kita yang lemah ini. Apa efek dari melemahkan impian? Keyakinan yang turun. Kau bayangin Nelsa, orang punya mimpi bagus, keyakinannya bagus, tindakannya bagus. Oke, masuk bertindak, bukan bagus. Bertindak, keadaannya, komisinya, hidup dia masih belum sesuai harapan. Apalagi dia lemahin. Kau bayangin, orang punya mimpi kuat, keyakinan tinggi, hasil masih tidak bagus. Ini salah cara membaca keadaan. Oke. Apalagi mimpi dia lemahin, habis. Tadi mimpi kuat, hasilnya keadaannya dia ya masih dianggapnya kok. Pecahnya tadi soal kuat nih mimpi, betul? Sama dia, dalam ini selesai. Jadi keyakinan dia ngedrop, kalau bergerak, enggak. Keadaan lebih parah pasti. Kemarin dia bertindak ada hasil 1,5 juta, tidak bertindak nol. Nah itu yang kamu rasain. Nah sekarang kita evaluasi benar tidak. Nah itu tidak mungkin salah, benar ada yakin. Kan itulah problemnya. Harusnya apa? Keadaan hari ini akibat yang dilakukan di masa lalu. Ini diulang-ulang di KKS. Keadaan hari ini akibat apa yang dilakukan di masa lalu. Coba. Ada bisa jawab gak? Berarti kalau hari ini mau berubah, apa yang harus dievaluasi? Itu bukan ngelemahin tujuannya.
saya udah baca aku, itu namanya orang melemahkan tujuan. Nah kebanyakan orang itulah mungkin itulah inilah saat kita pendewasaan diri ya. Sudah kecil kan, ini kan kita biar pendewasaan diri. Jadi ketika ini ya contoh berkeluarga ya, ketika di berkeluarga nih ada masalah yang membuat ente keadaan ente kacau, bukan rasa sayang ente yang dibuat. Evaluasi apa yang ente lakukan selama ini, apa yang membuat ente hari ini kayak gitu. Tujuannya yang menghilangin, apa tujuannya menjadikan keluarga ini keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan sirohmah. Kan itu kan menjadi tujuan. Nah ini kan filosofi hidup. Jadi kalau kita tahu filosofi hidup selesai. Benar nggak? Benar. Coba benar nggak yang kau ngomongin tadi? Pada saat kamu melihat keadaan kamu hari ini, yang kamu lemahin tujuannya. Langsung kau ngomong sama Liza, ngomong ada pacar, aku beli mobil, mati langsung. Mati. Kenapa? Karena di awal yang punya mobil, yakin punya mobil aja, masih hasilnya kayak gitu. Harusnya adalah ketika mobil itu 100 juta dan kau lihat hari ini kau hasilnya masih nabungan 5 juta atau begitu, kau nyewa jauh nih ya, apa langsung kau evaluasi, tindakan aku dikurang. Itu tepat. Kenapa evaluasi itu bagus? Karena kita punya media. Karena media nggak bisa cuma segitu, kecuali kalau kerja. Kayaknya tindakan aku harus dirubah. Lah cuma baik kalau pegawai tidak akan dirubah, pekerjaannya yang dirubah. Iya kan? Nah bergabung zaman aku jadi nampak situ lah. Kalau kita di situ problem. Jadi kalau dievaluasi dari tindakan aman. Masalahnya keyakinan itu tuh impiannya yang kok hancur itu, apalagi diskon. Ada jalan mobil becak, karena dia nurun. Padahal bunuh diri. Sekarang tanya, Bi, kau mimpi mobil Mercy, dapat Ayla jadi lada. Ayo, kau mimpi Mercy, dapat Ayla jadi lada. Ayo, coba mimpi Mercy, tapi ketika dia dapat Ayla jadi lada. Masih jadi lah. Nah, tapi Mercy itu yang bikin kau bergerak. Jadi orang ini, waalaikumsalam, ya Allah, baru mau tidur, ya dimaafin kok, jam 2 malam semalam ya, kita udah melok saja, wajar mereka nih. Sini bu, ini ya lama kita udah ketemu, nggak berapa salah ya, kita ketemu. Aduh ya Allah, ya Allah. Ayo panggilin, simpan ya. Jadi sampai mana nih? Wangi. Oh sampai Ayla. Jadi ketika mimpi itu besar, jangan dikurangi mimpinya. Apa mimpi kamu? Kamu umroh ngumpul. Datangnya dari situ cuma bisa beli emas. Dah apa? Tapi mimpinya jangan dirubah. Karena mimpi itu yang buat kamu punya emas. Setuju nggak? Betul ya? Lah mungkin kurang tahu. Dia dari pas aku nyampe nanya kue. Nggak izin kan? Kue yang mana? Atau bukan usaha aku, usaha awal aku bilang. Aku nggak tahu, aku tahu urusan cokolista. Aduh kayak gitu, santai. Kalau punya jaringan tapi naik. Coba sambil gini, mas anak sambil ngomong, sambil anak coba sambil enter dulu gitu, karena tidak. Gitu. Karena anak bahas filosofi hidup. Jadi ente bisa mengevaluasi, oh berarti anak nggak boleh gini lagi. Gitu. Ini ada ulang-ulang gini aja nanti sampai nanti anak pertama, ya kayak tadi ini konsep-konsep hidup. Biar ente tuh tahu hidupnya emang kayak gini. Dan cara kita membaca keadaan itu harus pintar. Bagaimana cara kita mendapat suatu informasi, bagaimana cara kita merespon informasi, itu aja. Itu konsep kehidupan. Coba kalau ente dengari apa sih tetangga gosip, kok ambil galau, iya memang ya, seperti tukang gosip. Nah ini kan filosofi ini hidup itu kan milih-milih. Yang ini bagus atau tidak, keadaannya seperti apa kan ya. Nanti keduanya ada baru perbaiki teknis. Karena yang harus diperbaiki cuma satu, teknisnya.
Kamu jangan pernah hancur nih. Yang tidak boleh hancur sampai kapanpun adalah keyakinan akan impian. Itu tidak boleh hancur. Kalau itu hancur, hancur semua. Hancur semua, hancur. Sudah. Kalau udah keyakinan akan impian rusak. Tapi kalau keyakinan akan tindakan rusak, nggak ada masalah. Soalnya keyakinan akan impian dorong ente untuk bergerak. Oke, nyambung ya. Nah, pokoknya tinggal diperbanyak. Gitu. Jadi kalau mimpinya besar, yuk sadar, tapi tindakannya harus lebih. Nah, pencetakannya. Jadi ketika ente ngelihat yang lain lebih lesu daripada kau, kenapa? Karena bisa jadi mimpinya kecil. Gitu. Jadi ente harus lihat juga orang tuh lihatnya dari sisi mana. Harus bisa ambil dari sisi positif. Keadaan hidup kita ini kan ambil dari positif. Kenapa hari ini kita tidak punya duit? Ambil positifnya. Oke, berarti aku ini disuruh disabar. Padahal aku lagi berjuang, disabar. Itu kayak gitu aja. Gitu. Capek juga kalau kita ini ambil negatif terus kan. Yang capek itu pikiran. Ujungnya kita harus udah mikirin yang hal-hal positif, ya mikirin hal negatif. Ya jangan lemah. Jadi kalau sudah nemu titik impian, jangan lemah lagi. Baca. Apa sih baca? Ya, karena kita punya rezeki, udah baca. Udah tahu, karena kita baca. Kita tahu dikasih dolen, enggak belajar sama ini, kan udah tahu kok kita berjaringan ini. Perut dia berjalan dia udah kita itu bingung. Apa rumus Tuhan yang kita sini? Enggak tahu dia dipercaya kawannya, Pak. Ini kalau di dalamnya posting kawannya langsung mereka dulu aja itu. Apa satu orang, dan dia ngomongnya dipercaya kawannya, gabung. Jangan cuma dikit-dikit, Pak. Gabung. Cepatnya gabungnya dulu. Kenapa? Karena dia dipercaya kok. Ini yang aku cerita, gabung 7, mamanya 15, kawannya 7, 3, 5, 7 tuh. Langsung kayak dulu. Itu besi apa tidak? Nah, tapi kalau kita menyelamain mimpi, punya mindset yang turun ya. Baca berjalan gitu. Udah besar. Drop galau yang harusnya ningkatin tindakan biar impian besar muncul, nurunin. Bayangin, kita punya Mercy, ya kita punya dia Mercy, kita tingkatin kan, karena terpaksa tingkatin kan, karena mimpinya pas kita tingkatin, tidak nyampe ke Mercy, nyampainya cuma Ayla. Ambil dulu Ayla kan, kejar lagi Mercy, pas kejar lagi, dapatnya cuma rumah, ambil dulu rumah, itu yang kita lakukan sekarang kan, Dread dapat ini ambil dulu, benar, Dread dapat ambil dulu, benar, kawan. Beda. Jadi yang dapat ambil dulu. Benar kayak gitu sekarang. Ngerjain baru dapat sih kok. Ambil dulu dah, betul ya? Masuk kantong dulu kan. Panggilkan lagi. Dapat lagi dulu nyampe, yang dipengen dulu nyampe. Tapi dapat ini? Ambil dulu kan. Suatu-suatu nyampe. Jadi yang menjaga kita tiap hari itu keyakinan. Makanya jangan dirubah. Ini nggak boleh dirubah sedikit pun tujuan. Kalau ini kau rubah, ini turun, ini juga nurun, hasil lebih nurun lagi. Bayangin tadi ngomong, mimpi ente punya mobil, gara-gara pengen punya mobil, keyakinan tinggi gitu, tindakan bagus, nggak taunya hasil jelek. Paham? Salahnya apa? Keadaannya yang dievaluasi. Kenapa lah hidup aku seperti ini? Mungkin impian aku salah di situ. Mungkin impian aku yang kurang ketinggian. Hancur. Kenapa hancur? Karena salah evaluasi. Harusnya keadaan hari ini akibat apa yang dilakukan di masa lalu. Itu KKS kan? Udah, ini pulang-pulang nih biar nyelep otak kamu nih. Udah. Berarti yang salah kan ininya. Kita nggak salah punya mimpi nih kan, kita punya Melia. Kalau kamu gaji 2 juta sebulan kan, mimpi pengen beli Mercy, mimpi. Kalau ini tidak mimpi gitu, karena kita punya hasil bisa sampai jutaan. Tapi ketika ini belum hasil maksimal, yang ini yang dievaluasi bukan yang ini. Karena kalau ini kau evaluasi, kau turunin, pertanyaannya tindakannya cak mana? Mercy yang mimpinya Mercy, tindakan kau udah bisa beli Mercy, udah bisa hasil bagus. Apalagi diturunin, berarti tindakannya lebih hancur lagi pasti. Mending ente Mercy tapi hasilnya Ayla, ada apa-apa ya. Mending itu masih daripada kau turunin Ayla dapat cuman
Alif Lam Maria. Jadi maksud aku tuh udah situ stop lah situ. Udah itu kalau. Jadi kalau ada omongan-omongan orang, kan kita kan tinggal kita tuh ambil positif atau negatif. Nah kita ambil sesuai apa yang kita pengen. Orang ngomong apa, alah kau tuh kita ambil motivasinya. Oh benar orang ini harus buktiin, aku harus buktiin sama dia. Misalnya gitu, ambil kan hidup ini kan bisa ambil positif, bisa ambil negatif. Pokoknya setiap omongan orang entah itu mundur dan negatif atau kita pasti ngambilnya positif karena buat tujuan kita tadi. Ya pokoknya gitu. Ini lama kelamaan kalau kamu sadar diri hasil aku karena tindakan aku, hasil aku karena ini aja terus dipikirin. Perbaiki, perbanyak, duplikannya banyakin. Wah, ada kelar ini pasti. Tapi ini jaga terus kan. Nyampe pasti lama-lama.